Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulianti Suyono, Esos MPSSP. Saya merupakan salah satu dosen di program studi rehabilitasi sosial, program sarjana terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Perkenankan saya pada kali ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asesmen Rehabilitasi Sosial. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi secara umum mengenai mata kuliah Asesmen Rehabilitasi Sosial. Mata kuliah Asesmen Rehabilitasi Sosial merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada semester 4 pada program studi rehabilitasi sosial program sarjana terapan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Mata kuliah Asesmen Rehabilitasi Sosial memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari teori 40% dan praktek 60%. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan praktik asesmen rehabilitasi sosial yang meliputi kerangka asesmen, sejarah, dan kedudukan asesmen dalam rehabilitasi sosial, aspek-aspek dan tahap-tahap asesmen rehabilitasi sosial, pendekatan model dan teknik asesmen rehabilitasi sosial, bentuk-bentuk asesmen rehabilitasi sosial, instrumen asesmen, serta analisis asesmen dan penulisan laporan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah asesmen rehabilitasi sosial pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan asesmen dalam rehabilitasi sosial serta penggunaan berbagai instrumen spesifik bagi klien. Adapun rincian capaian pembelajaran pada mata kuliah asesmen rehabilitasi sosial yaitu yang pertama menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian rehabilitasi sosial secara mandiri, menguasai dan menerapkan tahapan asesmen dalam praktik pekerjaan sosial, menguasai dan mampu melakukan tahapan manajemen kasus, mampu mengaplikasikan berbagai bentuk asesmen, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam asesmen rehabilitasi sosial, mampu menerapkan teknologi kontemporer secara efektif dalam asesmen rehabilitasi sosial dan mengunggahnya dalam laman Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Materi pembelajaran pada mata kuliah asesmen rehabilitasi sosial, yang pertama kerangka asesmen meliputi definisi, sejarah, dan kedudukan. Yang kedua, aspek-aspek asesmen, tahap-tahap asesmen. Yang ketiga, pendekatan dalam asesmen rehabilitasi sosial. Yang keempat, asesmen dan manajemen risiko. Yang kelima, menjaga dan melindungi calon klien yang rentan. Yang keenam, dimensi budaya, spiritual, dan agama dalam asesmen. Yang ketujuh, integrasi metode, keterampilan, dan nilai-nilai dalam asesmen rehabilitasi sosial. Kedelapan, proses asesmen rehabilitasi sosial. Dan yang kesembilan, analisis, asesmen, dan penulisan laporan. Yang terakhir adalah instrumen asesmen. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Yang pertama, ada Schaeffer W. Bradford and Charles R. Hransky pada tahun 2003 dengan judul buku Technique and Guideline for Social Work Practice. Dan buku yang kedua yaitu Stephen Walker 2023 dengan judul buku Social Work Assessment and Intervention dan yang lainnya.
Sistem pembelajaran pada mata kuliah asesmen rehabilitasi sosial adalah dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan dalam studi kasus, dan Project Based Learning atau PBL. Pembelajaran mata kuliah asesmen rehabilitasi sosial dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuannya itu yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Metode evaluasi pada mata kuliah ini, yang pertama kehadiran dengan bobot 10%, kuis interaktif dan tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Sehingga bobot keseluruhan menjadi 100%. Demikian penjelasan umum terkait mata kuliah asesmen rehabilitasi sosial untuk mahasiswa Prodi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Selanjutnya, inilah video penyampaian mata kuliah asesmen rehabilitasi sosial dengan materi, proses dan tools asesmen mikro di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, teman-teman? Baik ya. Nggak ada yang lagi sakit ya hari ini ya? Alhamdulillah. Oke. Kita akan belajar lagi tentang asesmen rehabilitasi sosial. Materi pada hari ini yaitu tools asesmen mikro. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Teman-teman, masih ingat nggak materi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu? Masih ada yang ingat? Kita belajar tentang general assessment. Ya, ada yang bisa menyampaikan materi minggu lalu? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Endang. Asesmen adalah proses mendasar dari praktik pekerjaan sosial. Oke. Rencana intervensi disesuaikan oleh kebutuhan individu. Terus kemudian asesmen pekerja sosial mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Endang. Ya, oke teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu tools dalam asesmen mikro. Saya sudah sampaikan materi ini di Siakad. Ada yang sudah membaca? Sudah Bu. Sudah dibuka ya? Sudah dibaca ya? Oke, kalau gitu sekarang kita kuis. Nah, ya, nilai A untuk pertemuan kali ini, untuk yang bisa menjawab ya. Oke, siapa yang bisa menjawab atau menyampaikan 3 alat dalam asesmen mikro? Saya Bu. Oke. Silakan Hafid. Yang pertama ada asesmen integrasi, yang kedua itu diagram Venn, dan yang ketiga itu ada EcoMap. Oke, kira-kira betul nggak jawabannya nih? Kurang tepat ya. Ada yang bisa menyempurnakan? Saya Bu. Oke, silakan Zara. Ada EcoMap, diagram Venn, sama body map. Betul nggak nih? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Zara. Berarti Zara sudah membaca, terima kasih ya. Oke. Nilai 4 untuk Zara di pertemuan hari ini. Begitupun nilai yang baik untuk Hafid walaupun tidak 4 ya, nggak apa-apa ya, udah jawab kuis. Oke, berarti kalian sudah membaca ya materi untuk pertemuan hari ini. Nah, tools assessment mikro ya. Tools assessment mikro. Berbagai tools dalam asesmen mikro dapat digunakan untuk memperoleh data tentang klien dan keluarganya. Jadi kalau misalnya asesmen mikro itu memang peruntukannya untuk individu dan keluarga ya gitu ya. Nah, antara lain adalah, nah ini nih tadi yang disampaikan oleh teman Anda ya, ada genogram, genomap, ecomap, diagram Venn, history map, mobility map, body mapping, life route map, Napoleon Hills, Hamilton Rating Scale, for anxiety,
dan lain sebagainya. Kalau BDI yang kayak gitu ini untuk lebih spesifik, ini untuk alat asesmen mendalam gitu ya. Jadi kalau yang umumnya sampai di Napoleon Hills gitu ya. Oke, ada yang udah pernah baca ya mungkin ya dari materinya dan sudah pernah mendengar juga berkali-kali ini adalah alat-alat dalam asesmen mikro untuk individu dan keluarga. Yang pertama kita bahas adalah genogram. Nah, pernah teman-teman melihat gambar yang seperti ini ya? Oke, kira-kira ini untuk melihat atau mengetahui apa? Silsilah keluarga ya, silsilah keluarga. Oke. Nah, pengertiannya adalah genogram sebuah diagram yang menggambarkan pohon keluarga. Nah, itu ya, pohon keluarga dapat menggambarkan hubungan keluarga antara 2 atau 3 generasi. Jadi sebaiknya memang yang dilihat itu 2 sampai 3 generasi gitu ya. Lalu genogram menggambarkan keberadaan anggota keluarga dari beberapa generasi serta kualitas hubungan antar anggota keluarga. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, yang kliennya itu yang pakai lambang atau simbol X, ya simbol X. Kalau bulat itu berarti perempuan. Kalau kotak itu berarti laki-laki, ya. Lalu nah, garis juga bisa menggambarkan bahwa kalau misalnya ada yang garis lalu dipenggal gitu ya, itu artinya keluarga tersebut sudah bercerai, seperti itu ya. Lalu kalau misalnya kotak lalu disilang, itu berarti sudah wafat, sudah tutup usia gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ECOMAP ya. ECOMAP ini melihat hubungan klien. Bagaimana hubungan klien dengan relasinya, seperti itu ya. Representasi visual dari hubungan seseorang atau keluarga dengan lingkungan sosial dan sistem eksternalnya gitu ya, yang mempengaruhinya. Nah, cara membuat ECOMAP, pekerja sosial dapat menggambarkan dari hasil wawancara atau klien menggambar sendiri. Jadi boleh oleh pekerja sosial digambarkan atau dia ingin membuat sendiri gitu ya. Oke. Mulai dengan lingkaran tengah di kanvas. Jadi lingkaran tengah di kanvasnya itu adalah kliennya, gitu kan. Lalu, namun jika pekerja sosial membuat peta keluarga atau wakil anggota keluarga dengan genogram di tengah lingkaran. Jadi genogramnya di tengah, dilingkari, gitu ya. Lalu relasi dengan yang lain seperti apa? Seperti itu ya. Cara membuat ECOMAP mewakili pria dengan kotak dan wanita dengan lingkaran. Sama ya ini ya dengan genogram tadi ya. Lalu tuliskan nama dan usia mereka dalam bentuk yang representatif. Seperti tadi misalnya di dalam kotaknya itu misalnya Nabil, usianya 20 gitu ya. Nabil 20. Berarti kotak atau bulat kalau Nabil? Kotak gitu ya. Oke. Lalu bulatkan lingkaran di tengah. Gambar beberapa lingkaran lagi untuk mewakili orang atau institusi. Nah, kalau ECOMAP ini ada orang, ada institusi, ada entitas dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan klien gitu ya. Gambar garis penghubung antara entitas eksternal dan klien, lalu gunakan berbagai jenis konektor ECOMAP untuk mewakili kualitas hubungan. Kepala panah harus ditambahkan untuk menunjukkan arah. Jadi kalau misalnya kepala panahnya 1 gitu ya, dia misalnya Nabil itu sekolah di Poltekesos gitu ya, lingkaran lagi Poltekesos. Nabil ke Poltekesos pakai panah, lalu Poltekesos ke Nabil pakai panah. Jadi ada hubungan timbal balik seperti itu ya, panah itu memperlihatkan hubungan. Jika ingin menambahkan ECOMAP ke presentasi atau dokumen, maka dapat mendownload sebagai gambar. Berikutnya adalah genomap ya. Hubungan klien, genomap merupakan perpaduan antara genogram dan ECOMAP. Nah, ini yang menggabungkan dua alat tadi ya. Yang digunakan untuk mengetahui struktur anggota keluarga hingga hubungan klien dengan lingkungan ya. Cara membuat genomap, nah, ini ya, gambar genomap
Gambar genogram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu gambar hubungan individu antara anak, orang tua, disabilitas, lansia dengan anggota keluarga lainnya dengan menggunakan garis. Adapun makna garis sama dengan makna garis pada ECOMAP gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada genogram dulu lalu diberi garis seperti yang tadi disampaikan pada ECOMAP seperti itu ya. Selanjutnya ada alat asesmen untuk individu dan keluarga ini, history map. Ya. History map merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui riwayat klien atau kronologi kasus yang dialami oleh klien. Ya. Nah, cara membuat history map, gambar garis horizontal dari kiri ke kanan yang menunjukkan waktu. Itu ya yang menunjukkan waktu. Tulislah tahun lahir yang di asesmen pada ujung garis sebelah kiri. Jadi di sebelah kirinya, boleh teman-teman kalau misalnya mau mencoba ya, sambil ya. Jadi lahirnya tahun berapa gitu. Boleh bikin history map masing-masing gitu. Lahirnya tahun berapa. Lalu dan tulis tahun saat ini pada ujung garis sebelah kanan. Lalu tanyakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang tidak terlupakan gitu ya. Tuliskan tahun serta ringkasan peristiwa-peristiwa penting yang disebutkan secara berurutan ya. Lalu apabila sulit mengingat tahun, pandu untuk mengingat pada usia berapa atau pada kelas berapa. Biasanya gini ya, kalau misalnya teman-teman ada momen yang lupa itu tahun berapa, tapi saya ingat itu tuh saya waktu kelas 2 SMP. Nah, berarti kalau kelas 2 SMP kira-kira umurnya berapa ya gitu ya. Nah, itu bisa dihitung tahunnya. Seperti itu ya, bisa dipandu ya. Lalu untuk mengetahui sejarah perpindahan atau pengasuhan dapat membuat garis yang menghubungkan antar tahun gitu ya. Oke. Ini adalah contoh history map. Ya, jadi bisa dilihat ya teman-teman ya, itu di tahun yang pertama dia lahir di tahun 1999, lahirnya di mana? Di Bogor katanya gitu ya. Lalu ada peristiwa penting apa gitu ya. Lalu sampai terakhir, sampai hari ini tahun 2025 seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah mobility map ya. Oke. Mobility map digunakan untuk menjelaskan kemana saja mobilitas klien dalam aktivitas sehari-hari ya. Cara membuat mobility map ini yaitu yang pertama meminta klien untuk menggambarkan tempat tinggal saat ini ya. Jadi kliennya disuruh menggambarkan tempat tinggal saat ini tuh di mana gitu ya. Minta klien untuk menyebutkan tempat atau lokasi yang sering dikunjungi kemana saja. Misalnya kalau misalnya pagi-pagi dia sekolah, terus yang misalnya setelah pulang sekolah dia jualan sama ibunya, misalnya ke pasar gitu ya. Itu minta digambarkan. Buat garis penghubung antara tempat tinggal anak saat ini dengan tempat atau lokasi yang sering dikunjungi. Sertakan pada pukul berapa anak berada di tempat atau lokasi tersebut. Nah, berikutnya adalah diagram Venn ya. Diagram Venn ini digunakan untuk menjelaskan hubungan seseorang klien dengan lingkungan sosialnya. Ada yang mendukung, ada pula yang konflik gitu ya. Misalnya contoh nih ya, keterangannya masih sama seperti yang tadi. Kalau misalnya garisnya tegas, itu berarti hubungannya erat gitu ya. Kalau misalnya panahnya satu ke arah Hafid dengan saya, arahnya ke saya, berarti Hafid ada hubungan dengan saya tapi saya tidak memberikan timbal balik kepada Hafid. Tapi kalau misalnya panahnya dua-duanya berarti ada hubungan timbal balik seperti itu ya. Oke. Lalu kalau garis putus-putus sama ya hubungannya kurang baik. Lalu kalau konflik itu seperti gitu ya, bisa seperti tadi pagar atau gitu ya seperti halilintar atau apa ya itu ya. Nah gitu ya. Oke. Nah tipis tebalnya itu menggambarkan bahwa hubungan mereka erat atau kurang erat gitu ya. Selanjutnya ini adalah body mapping. Nah di sini ada yang pinter gambar ya. Minggu lalu saya sudah tugaskan ada yang membuat gambar body mapping. Siapa? Dio ya? Oke.
Mana coba lihat, boleh pinjem? Ini gambaranmu? Oh, keren ya. Nah, ini ya, ini bisa digunakan. Ini bisa digunakan ya. Ini bisa digunakan dalam alat asesmen jika Anda menggunakan body map. Bagus ya gambaran Dio? Kasih tepuk tangan dong untuk Dio. Nanti ini bisa digunakan ya. Jadi ini gambar tubuh manusia gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Body mapping merupakan alat asesmen untuk mengetahui terjadinya kekerasan pada tubuh ya. Catatan penting, instrumen ini digunakan untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual gitu ya. Sebelum melakukan body map, pastikan klien telah merasa benar-benar siap untuk mengingat peristiwa kekerasan yang dialami. Lalu mintalah klien untuk membayangkan gambar yang ada pada kertas merupakan gambar dirinya. Nah, jadi nanti dikasih tahu ini adalah tubuhmu gitu ya. Ini adalah Anda, kamu gitu ya kepada kliennya. Nanti dia akan menulis atau mewarnai atau memberi simbol-simbol pada gambar ini gitu ya. Oke. Mintalah klien untuk membayangkan gambar yang ada pada kertas merupakan gambar dirinya. Lalu tanyakan bagian tubuh mana saja yang disentuh, dipukul, ataupun dilecehkan oleh pelaku. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh, ini pada anak nih ya. Jadi nanti Anda bisa menyesuaikan. Kalau misalnya kliennya anak, mungkin gambarnya bisa gambar tubuh anak gitu ya. Kalau ini kan mungkin dewasa ya. Ini orang dewasa kalau kayak gini ya. Nah, ini orang dewasa ya. Oke. Kalau ini contohnya anak nih ya. Dia tulis ini kepalanya pusing gitu kan. Terus di pipinya katanya apa tuh? Disentil katanya ya, disentil gitu ya. Terus dia menangis terus perutnya sakit gitu kan. Lalu kakinya terluka lebam seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh body mapping gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, kayaknya Nabil dulu ya. Oke, silakan Nabil. Saya Bu. Ya, silakan Nabil. Baik Bu, kemarin kan saya menangani klien yang mengalami kekerasan fisik. Ya. Namun masih ada kendala berupa masih bingung menggunakan tools assessment yang mana. Berarti dalam kondisi seperti ini bisa digunakan body mapping ya Bu? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Nabil. Berikutnya ada yang mau bertanya tadi udah? Ya. Saya Ibu. Ya, silakan. Siva. Apa perbedaan EcoMap dan diagram Venn nih Bu? Oke, pertanyaan yang baik ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang seperti sama tapi beda gitu ya. EcoMap ini lebih ke peta lingkungan ya, yang menggambarkan sistem sumber. Jadi tidak hanya orang, bisa juga institusi, kelompok, ex remaja masjid misalnya gitu ya, lalu rumah sakit, sekolah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan yang menjadi sistem sumbernya dia ya bagi klien ya. Lalu kalau diagram Venn, nah diagram Venn ini lebih melihat relasi orang sekitar. Makanya biasanya garisnya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang putus-putus gitu ya. Nah itu adalah diagram Venn. Nah, jadi kalau diagram Venn lebih ke perorangan, sementara hubungan perorangan. Kalau EcoMap itu adalah peta lingkungannya klien. Seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke alat asesmen yang selanjutnya. Berikutnya adalah Life Roadmap. Ya, Life Roadmap ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui informasi mengenai sejarah kehidupan klien, ya, beserta peristiwa yang membahagiakan dan menyedihkan. Jadi ada yang membahagiakan dan menyedihkan, gitu ya, hampir mirip-mirip seperti tadi apa? History map ya. Tapi kalau yang tadi history map di atas semua, kalau ini bergelombang. Jadi ada yang senang dan ada yang menyedihkan ya itu ya. Cara membuat life roadmap sama seperti tadi ya, gambar garis horizontal dari kiri ke kanan, tuliskan tahun lahir pada ujung garis sebelah kiri dan tuliskan tahun saat ini di ujung sebelah kanan. Gambarkan gelombang longitudinal dengan garis di tengah gelombang tersebut. Lalu buat emotion J pada sisi atas garis dan emotion L pada sisi bawah garis ya. Nah,
Contohnya seperti ini ya. Nah ini dia contohnya ya. Jadi maksudnya gini, di atas senyum gitu ya, emoji senyum gitu kan ya. Kalau yang di bawah sedih gitu ya. Nah itu emotnya ya, emojinya ya. Lalu ini adalah live roadmap klien Q gitu ya. Oke, ini tahun lahirnya dia tahun 2002 dan ini tahun yang sebelah kanan adalah tahun saat ini, tahun 2025. Dia tahun 2002 itu dilahirkan di keluarga oleh mamah dan papahnya ya. Lalu ada kesedihan yang dia alami di usia 3 tahun, mamanya meninggal. Nah itu ya, mamanya meninggal. Lalu yang menyenangkan lagi bagi klien adalah dia diasuh oleh neneknya gitu ya. Dan terus, ini ada yang menyedihkan lagi. Dia waktu SD dimasukin ke panti katanya ya. Sama bapaknya dimasukin ke panti, itu hal yang menyedihkan bagi klien gitu ya. Nah seperti ini contohnya, oke? Jelas ya? Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya untuk alat asesmen pada asesmen mikro yaitu Napoleon Hills. Nah, namanya Napoleon Hills ya, saat ini digunakan untuk mengetahui cita-cita ya atau harapan anak di masa mendatang gitu ya, cita-cita atau harapan anak di masa mendatang. Bisa juga digunakan untuk sasaran lain sebetulnya ya. Lalu cara membuat Napoleon Hills, gambarkan pendidikan atau situasi anak saat ini. Misalnya anak sedang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama ya, SMP. Lalu dia bingung mau ke SMA mana gitu ya, atau misalkan SMK gitu ya, dia bingung ya. Tanyakan kepada anak tentang rencana selanjutnya, minimal 2 rencana gitu ya. Misalnya setelah klien lulus SMP berencana akan melanjutkan ke SMA atau melanjutkan ke SMK. Nah, itu kan 2 pilihan ya. Lalu minta anak untuk menggambarkan 2 atau lebih cabang terkait rencana anak selanjutnya gitu ya. Cara membuat Napoleon Hills, minta anak untuk memilih salah satu dari 2 atau lebih rencana, lalu lakukan kembali poin 1 sampai dengan 4 sampai kita mengetahui tujuan akhir dari anak tersebut. Oke, selanjutnya akan ada sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semuanya, yaitu tugas. Tugas ya, nanti teman-teman mempraktekkan alat-alat ini, silahkan di lingkungannya masing-masing kepada sasarannya. Ya baik, itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Teman-teman, presensi sudah dibuka, disiapkan, silahkan isi presensinya masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan baik pada sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.